Apa sudah terlihat, Pak? Ya, clear. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Eh, Perkenalkan, nama saya Robi Adi Pratama Putra dengan NIM 224210444, jurusan Teknik Perancangan, Program Studi Teknik Rekayasa Perancangan Manufaktur, dosen pembimbing Pariona Ihsan M, dan pembimbing perusahaan Sudarko, dan sebagai pembimbing perusahaan langsung itu Mas Heri. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa saja yang saya sudah kerjakan di PPI di MSM ini. Untuk permulaan, kita mulai dengan profil perusahaan. CV Sentosa Mitra Sentosa Mandiri ini berdiri sejak 2010 sebagai perusahaan manufaktur penyedia spare part. CV Mitra Sentosa Mandiri merupakan market leader dan trendsetter penyedia perakit mesin packaging di Indonesia dengan pengalaman dan reputasi yang handal. Lalu kemudian di MSM ini memiliki memiliki MSM ini membuat 4 mesin. Yang pertama itu ada Hinget Lead Packer. Jadi Hinget Lead Packer ini adalah mesin yang berfungsi untuk mengemas rokok secara batangan, secara otomatis, untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam setiap kemasan. Lalu yang kedua ada mesin wrapper. Mesin wrapper ini digunakan untuk membungkus rokok yang sudah distemper dengan plastik. Jadi eh, pembungkus plastik untuk rokok dan terlindungi dengan rapat dan siap untuk pengemasan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada mesin text stamper. Mesin text stamper ini digunakan untuk memasang stempel pada pajak rokok yang menandakan bahwa rokok telah membayar pajak sesuai peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir ada mesin upper wrapper. Mesin upper wrapper ini digunakan untuk membungkus satuan kemasan rokok dalam jumlah 10 bungkus satu slot yang melalui proses wrapping sebelumnya. Lalu kemudian job desk saya di sini di CV Mitra Santosa Mandiri ini, yang pertama itu membuat part 3D komponen yang sudah ada, lalu selanjutnya membuat detail 2D dari part 3D yang sudah dibuat atau sudah ada. Yang ketiga membuat data update komponen mesin mengacu pada katalog baru dengan katalog lama. Lalu yang terakhir membuat data fastener list. Eh, ini beberapa contoh part 3D yang saya sudah buat seperti ini. Jadi saya tuh membuat part 3D yang sudah ada komponennya, lalu digambar ulang dengan tujuan modifikasi. Lalu ini untuk eh, membuat detail 2D-nya seperti ini. Lalu tugas yang setelah saya kerjakan selanjutnya adalah pembuatan cigarette track untuk pengemasan plastik pada bungkus rokok. Jadi saya membuat bagian sebelah sini yang wrapper untuk apa cigarette track pada mesin wrapper untuk dimodifikasi ulang. Contoh beberapa part yang dimodifikasi, lalu ini jadinya seperti ini. Ini jadi asalnya tuh mesin wrapper itu hanya untuk wrapper bungkus rokok yang kecil, yang mild. Lalu dimodifikasi menjadi bungkus rokok yang besar, yang ukuran besar, yang reguler. Ini untuk yang wrapper dan ini untuk yang over wrapper, yang satu slop, yang 10 bungkus. Lalu di sini saya mendata fastener list yang terdapat dalam suatu mesin. Yang pertama ini ada fastener list dari mesin stamper. Lalu di sini ada pendataan tentang fastener list dari mesin wrapper.
Lalu yang di sini ada pendataan perbedaan fastener list dari mesin wrapper. Jadi saya membandingkan dari katalog baru dengan katalog lama untuk mencari perbedaan apa saja fastener yang berbeda dan dijadikan data. Lalu ini pendataan perbedaan komponen dari mesin wrapper sama seperti tadi, namun ini bukan fastener melainkan dari komponennya langsung. Seperti dibandingkan dengan katalog baru dan katalog lama. Lalu ini yang stampernya. Lalu tugas selanjutnya yang sudah saya kerjakan itu pendataan fastener conveyor dari mesin overwrapper. Jadi hmm, saya membuat data list fastener yang membuat fastener list yang terdapat di bengkel yang sudah ada reelnya, dan saya disuruh untuk uh, mengasemblinya, mengasembli si fastener tersebut. Seperti saya dikasihnya tuh part-part yang kosong tanpa fastener. Jadi saya tuh disuruh untuk melihat kepada reelnya ini tuh menggunakan apa aja fastener listnya. Gitu. Yang yang pertama itu uh, saya pemasangan fastenernya saya tuh langsung tanpa subasi. Jadi satu mesin begini tanpa subasi. Lalu yang kedua ini pendataan fastener di conveyor yang sudah disubasi. Jadi dibagi untuk beberapa bagian agar terlihat apa aja yang kurang di satu mesin utuh yang sebelumnya seperti saya kerjakan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini subasi yang sudah diassembly. Lalu kemudian tugas yang saya telah kerjakan selanjutnya itu adalah pendataan fastener conveyor dari mesin overwrapper yang sudah disubasi. Ini datanya. Lalu kemudian selanjutnya pendataan part list mesin overwrapper. Jadi ini dijajarin seperti ini itu biar agar agar jumlah sub SI dan seluruh komponen yang tanpa sub SI itu dibandingkan dan bisa didisplay seperti itu. Nah, tugas sekarang yang sedang saya kerjakan itu membuat seperti step-step untuk assembly seperti di katalog. Lalu manfaat selama PPI. Yang pertama itu menambah pengalaman. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari segi pengetahuan, segi budaya baru, dan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan seperti langsung kerja real di bengkel dan manufaktur realnya itu seperti apa. Lalu dalam komunikasi, karena komunikasi baru jadi saya belajar bahasa yang baru, komunikasi dengan pimpinan, dengan rekan-rekan dan senior di sini. Lalu kedisiplinan dan tanggung jawab, saya belajar untuk berdisiplin, seperti berdisiplin datang tepat waktu dan mengerjakan tugas apa yang telah diberi dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberi, dan pemahaman industri. Di sini saya belajar untuk memahami industri, seperti ada divisi-divisi yang lain yang sebelumnya belum pernah saya lihat, seperti ada assembly, ada divisi CNC dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk kendala, yang pertama itu kendalanya penggunaan software baru yaitu Autodesk Inventor yang saya belum pernah sama sekali
menyentuh Autodesk Inventor karena selama saya belajar itu menyentuhnya AutoCAD, Creo, dan SolidWorks. Lalu solusinya saya banyak bertanya dan pembimbing saya juga banyak mengasih tahu, banyak memberikan ilmunya dan saya bertanya kepada yang lain juga. Lalu yang kedua itu kendalanya mati lampu saat pengerjaan tugas yang menyebabkan hilangnya semua tugas di pos. Jadi terkadang mati lampunya itu eh, ketika saya sudah mengerjakan hampir 85% atau 90%, lalu lupa saya belum save dan seperti itu hilangnya tugas semuanya. Jadi saya perlu mengulang lagi dari awal. Jadi untuk solusinya menyimpan tugasnya secara berkala. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih Oke, atas perhatiannya. oke, terima kasih atas penyampaian presentasinya ya, Robi ya. Baik, ini sebelum dipresentasi, Robi sudah minta izin terlebih dahulu kan ya Ya, Pak. kepada pihak industri dalam mempresentasikan konten atau isi dari presentasinya kan. Artinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sepertinya ya. Kalau misalnya ingin dipublish gitu, barangkali itu secret, top secret dari perusahaan MSM. Ya. Kalau boleh tahu, ini rokoknya jenis apa ya? SKM gitu ya? Iya, sigaret kreatif ini. Pakai mesin SKM. Terus kalau dari brandnya sendiri berarti semuanya atau ada brand-brand tertentu gitu di sini? Brand ada pun. Ada banyak Pak, ada berpuluh-puluh malah. Oke, 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 oke. Good. Kalau dari sisi pekerjaannya, tadi kan saya lihat ada beberapa pekerjaan yang katanya pada minggu-minggu awal itu reverse ya, Iya Pak. reverse, reverse jadi existing mesin, terus ada proses pengembangan atau modifikasi atau rekondisi modelnya seperti itu. Itu aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa diinfokan lebih lanjut di kegiatan reverse engineeringnya itu sendiri seperti apa? Jadi untuk reverse engineering-nya tuh sebenarnya tuh eh, cuman mengukur benda part apa saja yang sudah jadi di mesin, komponen-komponennya, lalu saya ukur ulang, lalu saya gambar ulang gitu. Oke. Lalu dimodifikasi. Oke, berarti dari existing mesin ya, Ya. mesinnya ini memang sebelumnya itu impor atau dari memang di-create dari MSM sendiri? Impor lalu MSM ini memodifikasi. Oh iya, oke. Mesinnya berarti ini mesinnya dijual ke supplier apa ke Ya, customer gitu ya? sama ya. Customer mesinnya itu. Customer tentunya yang pabrik produsen rokok itu ya. Oke. Tadi ada beberapa saya lihat juga Robi melakukan pendataan tentang produk standar. Betul begitu? Ya Pak. Nah, dalam proses pendataan produk standar itu, tools yang digunakan tadi saya lihat berupa Excel ya. Iya Pak. Nah, antara Excel dan software baru ya yang Robi gunakan, tentunya itu kan banyak penyesuaian di situ karena di Polman sendiri sepertinya tidak diajarkan tuh inventor. Iya Pak. Sehingga tadi disimpan di faktor kendala, kendala dalam menyesuaikan ya, penyesuaian interface yang di Polman. Sepertinya di Polman hanya Creo saja ya, Creo dan SolidWorks mungkin. Dan ini ada penyesuaian menggunakan Autodesk Inventor. Nah, di situ apakah ada kesulitannya dalam mengintegrasikan data inventaris produk standar ke dalam Inventor atau dilakukan secara manual ya? Untuk kendala mungkin pertama-pertama Pak, saya belum banyak mengerti itu. Lalu, tapi selama saya bertanya dan Mas Heri pun
banyak membantu saya pun sebenarnya makin sedikit untuk sepertinya untuk sekarang. Oke. Artinya untuk integrasi tadi kan ada pendataan ya, Hmm. list daftar-daftar apa produk standar Nah, yang dibuat atau bahkan produk standar yang coba diidentifikasi, dibuat daftarnya gitu kan sama Robi kan ya iya bang. di Excel. Nah, Hmm. seperti itu. Nah, apakah data itu memang nanti digunakan di recalling ke inventor di kemudian hari atau memang hanya di sebagai dokumentasi saja gitu maksud saya? Digunakan Pak. Oh, digunakan. Hmm. Artinya berarti di situ ada integrasi dari Excel ke inventornya gitu? Ya di inventor udah. Sebenarnya di Oke, inventor tuh sebenarnya di inventornya tuh udah ada, tapi biasanya tuh karena ada perbedaan gambar, jadi kadang kita harus mengubah eh, dan kita tuh meminimalisir kesalahannya itu. oke. Artinya berarti itu membuat model ulang ya dari apa namanya produk standar yang existing yang mengoreksi apa tadi dimensinya, kemudian di save kembali ke library-nya inventor gitu ya? Ya bang. Oke, nice. Oke, berarti dalam hal ini Robi sebetulnya sudah melakukan customisasi kan gitu? Customisasi template-nya inventor. Ya. Bukan mengkustomisasi tapi lebih ke modifikasi atau updating gitu ya, updating daftar komponen standar kan gitu. Ya. Oke, dari saya pertanyaannya gitu sudah selesai. Terima Alhamdulillah. kasih ya. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu barangkali dari Robi. Cukup bang. Cukup aja. Oke. Baik kalau gitu berarti sekarang giliran dengan Pak Heri nih ya, Mas Heri ya. Ya, iya bang. Oh, Mas Heri. Iya Pak Riona. Ya, Mas Mas Heri dari Jawa ya, asli Betul, gitu. dari Solo. Asli. Cuman sempet tinggal di Jakarta 15 tahun. Wah, bukan cuman itu, Mas. Ya kebetulan ada rumah di Jakarta soalnya orang tua di Oh, Jakarta. Alhamdulillah ya syukur itu. Jadi sekarang pulang lagi, Pulang Solo lagi. pulang Solo lagi. Jadi Bongjo. Wes wong Jawa ngasih Solo lagi. Senengnya. Oke, Mas Heri, ada berapa ya kita saling sharing lah ya. Karena Betul. sepertinya MSM yang saya tahu ya, MSM ini baru pertama dapat program magang Polman ataukah sebelumnya udah pernah nerima? Nah, kalau nggak salah yang kedua apa ketiga ya. Tahun kemarin itu kalau Bapak kenal Revan namanya. 2 tahun yang lalu sih Pak. Oh, itu dari DE ya? Betul, Apa? dari Oh, jurusannya lupa saya. Ada 2 orang oh, juga. oke. Ini kalau nggak salah yang ketiga Pak. Dulu yang pertama itu ada ceweknya soalnya. Oh, kalau yang cewek siapa namanya itu? Ah, Di lupa juga Revan. itu udah 4-5 tahun yang lalu. 4 tahun yang Oke. lalu kayaknya Pak. Berarti dari Polman udah berarti ya, Betul, udah dari Purman. diinisiasi dari itu. Oke, artinya sekarang eh, memerlukan lagi tuh mahasiswa Polman tuh, Ya, masih dibutuhin. masih masih. Ya, saya ingin dengar aja Mm-mm. dari Mas Heri Ya, berkenaan dengan program praktik industri ini atau PPI ini. Jangka waktunya kan udah tak ada ya, udah tahu ya, selama ya, 20 minggu dan pelaksanaan monitoring ini dilaksanakan di minggu ke-11 ya kalau nggak salah. Minggu ya. 11 berjalan dan tersisa 9 minggu ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin dengar aja lah cerita dari Mas Heri. Bagaimana Robi, bagaimana program dari Polman ini gitu. Monggo Mas Heri. Kalau untuk program dari Polman sih saya rasa sebenarnya cukup dan sangat membantu bagi kita di MSM Pak ya. Ya, Karena kita tuh produksinya sebenarnya lumayan banyak, bukan lumayan sih emang banyak banget dan engineer itu cuma ada 4. Dimana oke. dengan datangnya Robi ini benar-benar membantu, terutama kayak untuk proses pendataan Fastner tadi itu kan kita nggak fokus di situ soalnya. Dengan jadwal, dengan schedule yang sangat padat di sini, nggak kesentuh lah ibaratnya kerjaan itu.
Kemudian untuk Robby sendiri awal-awal emang dia ya dalam tanda kutip buta ya untuk inventornya. Ya, Walaupun ya untuk item-itemnya, menunya itu secara garis besar ya mungkin pernah dibaca atau pernah dilihat mungkin di SolidWorks atau apa gitu, atau aplikasi yang lain sih. Jadi walaupun dari awal cuman setidaknya udah ada dasar. Jadi lebih gampang ini menangkap apa yang dipelajari dari Autodesk Inventor sendiri. Cuman karena jarang aja sih kayaknya Pak. Baru kali itu ya, baru kali itu megang Inventor. ya, Makanya butuh penyesuaian itu sekitar 1 minggu di awal itu bener-bener yang cuman pengenalan gitu-gitu. ya, ya. Itu aja sih Pak. Oke. Kalau dari Robinya tadi berkenaan mengenai penyesuaian eh, software ya, ya Ya, Mas betul. Heri ya. Kalau boleh tahu kan tadi ada engineer-nya 4 orang, Betul. 4 orang. Nah, posisi Robi pada saat di magang ini itu kan 4 engineer ini pasti bidangnya masing-masing beda ya. Betul. Ada engineering proses mungkin atau product development gitu. Nah, Hmm. Robi ini di engineering apa ya kalau boleh tahu? Kalau di kita lebih ke ini sih Pak. Jadi ada satu manajer dan masing-masing 3 orang ini megang mesin masing-masing. Kan kita ngerjain 4 jenis mesin Pak ya. Ada Ya. HLP, mesin tadi yang buat bungkus rokok, terus ada yang stamper, kemudian ada wrapper, terus over wrapper itu dipegang masing-masing orang sih kalau di kita sih Pak. Oke, Kan oke. kita lagi ngerjain mesin terbaru itu FD speednya yang lebih lebih up lagi, lebih speed. Lebih cepat ya. Iya, lebih cepat lagi dan itu baru berjalan sekitar 30 sampai 40% untuk tahun ini. Kemungkinan karena itu proyek yang lumayan lama ya, baru setahun yang lalu dikerjain dan itu kemudian kebetulan saya yang megang. Jadi Robi ini lebih megang kerjaan saya sebelumnya sebelum saya mendevelop mesin baru ini sih. Oke, ya, ya, ya. Berarti artinya Robi membantu mempercepat ya, Betul, mempercepat pekerjaan dengan betul, tadi caranya mendaftar fastener yang ada, yang baru, betul ya itu sangat membantu. Karena ya. di kita jujur aja selama ini tuh partner selisihnya sangat banyak Pak. Hmm, Ya karena proses orang assembling ya, tuh ya, eh, minta minta partner dari gudang ya, ya. yang jumlahnya belum pasti dan belum, karena jujur baru kali ini kita ngedata fastener. Sebelumnya itu Oke, minta ya asal minta aja dan itu nggak didata ya, nggak lost itu. didata dan Ya. itu jumlahnya bukan cukup sih, banyak banget sih, bisa ratusan juta itu per tahun Oh iya, iya. di fastener doang. Makanya perlu diadakan pendataan kayak gini dan sebelum Robby ngerjain ini saya sudah mengerjakan itu sekitar ya di atas 50%. Cuman karena saya megang mesin baru dan nggak kepegang lagi dengan Hmm. hadirnya Robby di sini, ya mungkin selain nggak cuman fastener aja ya, dia juga nge-develop mesin-mesin baru kayak ada perusahaan lain yang pesan ke kita untuk dimodifikasi. Misalnya ukuran rokoknya sebelumnya mereka produksi yang slim. Datang ke sini kayak kemarin kasus yang Robi kerjain kemarin minta dibuatkan dengan mesin yang sama tapi dengan ukuran rokok yang beda dari slim ke reguler itu kan otomatis banyak banget yang namanya size part yang dirubah dan kemarin itu sempat dikerjakan Robi juga. Ya, ya, ya. Hmm, Wah, menarik ya. Tantangannya banyak nih, Rob, ini. banyak kompleks, lebih Ya, kompleks. lebih kompleks ya, real industrial case. Jadi, Iya. tapi bisa banyak belajar nih dari realita yang ada di industri, bagaimana flow proses sebuah perancangan sesungguhnya kan gitu. Dari Ya. mulai datang customer bawa mesin macem-macem, kondisi Hmm, macem-macem, nggak standar, nggak kondisinya nggak ideal pasti. ya. Itulah butuh tadi ya adaptasi yang Hmm. penting di situ, yang cepat, adaptasi yang cepat, kemudian kemampuan komunikasi yang baik kan gitu. Nah, dalam hal kemampuan komunikasi ini, bagaimana Pak Robi turun ke bengkel atau berinteraksi di satu sama lain itu, gimana itu? Kalau untuk Robi sih buat komunikasi dia lebih ke masalah pekerjaan itu
sangat rajin bertanya sih. Oke. Kalau untuk kayak ngobrol hal lain gitu yang ibaratnya intermezzo gitu dia emang cenderung pendiam soalnya. Oke. Jadi sekalinya dia ngobrol atau nanya sesuatu biasanya berkaitan dengan pekerjaan. Oke. Oke. Profesional lah ya. Ya, profesional. Iya. Berarti jarang guyon ya. Robi ini jarang Ya guyon. sesekali sih. Masalahnya dia juga di sini kan mayoritas Wong jarang ngomong Jawa. bahasa Indonesia ya, Pak. Wong Jawa kafe. Itu jadi kendala sih menurut aku di Robinya sendiri. Buat mungkin pengen bercanda kayak gitu jadi Oke. terhalang. Ya walaupun kalaupun dia mau ngomong bercanda bahasa Indonesia kita juga bisa ikutin cuman mungkin sungkan, Pak. Iya, 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 iya. Ya, Robi belajar bahasa Jawa nih gue. Ya. Nah, itu belajar Jawanya. Itu merupakan satu tantangan juga tuh Robi. Budayanya di situ kan di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung, langit dijunjung kan gitu. Ya benar-benar. Jadi istilahnya Robi harus belajar juga ya sitik-sitik ngono loh ngomong Jawa. Nah, Ora apa-apa. harus Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, Mas Heri, betul, Pak. tadi kan ada flow proses tentang perancangan ya, yang Robi dilibatkan di dalamnya. Ya, Dalam hal ini, berarti kan ada customer nih, Mas Heri langsung menghadapinya kan, berarti langsung ya. dengan customer maunya apa, requirement seperti apa, spesifikasi mesinnya seperti apa. Nah, itu sudah em, m- Robi ikutan enggak ya gitu, kurang lebih gitulah dalam proses itu interaksi dengan customer. Kalau interaksi dengan customer, jujur saya sendiri itu selaku engineer cuman jarang, Pak. Untuk kasus-kasus mesin tertentu tuh jarang. Biasanya orang marketing karena kita udah punya kayak Oh, semacam oke. template sih. Template dia minta yang kayak gini, minta dibuatkan ukuran segini, kita udah ada template-nya biasanya. Oke, ada formnya ya, Udah formnya, iya ada betul. formnya gitu ya. Jadi tinggal diisi requirementnya apa, Betul. ya itu karena itu jadi Biasanya dokumen, langsung ke marketing. Gitu. iya iya, jadi dokumen tercatat, ya, Mm-mm. sehingga di kemudian hari apabila ada permasalahan itu balik lagi ke situ kan Tuh, gitu. punya yang dicatat. Nggak bisa komplain lagi lah. Iya iya iya. Hmm. Oke, sepertinya sudah selesai ini diskusinya ya. Dari saya mah udah Ya, kebayang lah tentang eh, apa yang sudah dilakukan Robi. Paling itu kan yang sudah dilakukan. Nah, saya paling ingin bertanya ke Robi dan Mas Heri ini rencana ke depannya nih 9 minggu ya berarti ya, kurang lebih 9 minggu. Dan ya mudah-mudahan cukup nggak cukup ya itu emang programnya hanya 20 minggu ya gitu. betul. Nah, itu kira-kira rencananya seperti apa? Barangkali Mas Heri mau boleh share ke saya gitu. Ya, untuk rencana kedepannya sih buat Robi ya. Kemarin itu saya baru ngajarin Robi perihal explode dari assembly buat dijadikan katalog acuan. Jadi kita membuat part dijadikan assembly, otomatis pihak assembly harus punya data explode-nya. Jadi dipecah biar orang tuh tahu ngelihat, oh iya ini tuh part ini tuh masuknya di sini, dipasangnya di sini, pasangannya ini itu kemarin baru belajar itu sih, Pak. Iya, belajar bikin katalog lah. Oke, oke. Untuk Berarti di sini. kedepannya, itu untuk kedepannya Robi saya fokuskan kemarin itu kita punya katalog yang tanpa fastener di mesin overwrapper. Nah, untuk kedepannya karena kemarin mesin overwrapper ini udah assembly-nya udah lengkap dipasang fastener semuanya. Dimana jujur aja mesin overwrapper ini partnya itu kalau dipecah itu bisa ribuan. Ya, ya, ya. Nah, itu karena ditambahin fastener lagi itu bahkan lebih banyak lagi yang mungkin awalnya cuman di bawah 100 lembar katalognya pas ada fastenernya bisa bakal bertambah jadi 100 sekian lembar dan itu saya baru ajarkan ke Robi sih. Baru sehari kemarin lah. Iya, iya, iya. Oke. Wah, itu tantangan tuh. Tantangan sih. Gimana caranya kita nge-explode part Iya, iya. asli yang orang awam itu tahu ngebacanya gitu. Ya, ya.
ya kayak model rakitan gitu kan istilahnya betul. ya. Ah, Breakdown part, bagian mana betul. mau Ah, disusun bagaimana gitu. Ya betul, karena itu akan sangat bermanfaat ketika yang pertama tadi perakitan sama perawatan biasanya tuh, betul ya, gitu kan, gitu. Nah itu selama ini perusahaan MSM berarti full menggunakan Inventor ya, Mas Heri betul. ya? Semuanya inventor, Pak. Oke. Dalam hal ini berarti ada customisasi yang dilakukan tuh Betul. di custom, custom. Apakah? Biasanya dari Hmm? case by case tiap tahun itu selalu ada modifikasi. Jadi selalu sih pasti walaupun mesin udah sempurna tapi tetap pasti ada aja masukan dari customer yang kita bakal modif, kita bakal perbaiki biar entah itu lebih awet, entah itu lebih speednya lebih up lagi, entah itu lebih mempermudah mereka membongkarnya Ya, ya. gitu. Ya. Oke. Kalau yang, sorry saya extend nih pertanyaannya, Mas. Saya Nggak apa-apa. masa penasaran nih. Ah, betul. Nggak apa-apa. Karena saya sendiri kan eh, dulu dulu saya waktu ya masih mahasiswa lah. Mahasiswa juga Hmm. sama ngembangin CAD ya. Dalam hal ini dulu itu Hmm. Siemens X. Tapi kurang lebih sama lah. Saya mengintegrasikan suatu program gitu ya, disuntikan ke software itu untuk Hmm. ya membuat proses atau flow proses itu menjadi lebih cepat, lebih efisien gitu. Nah, dalam hal ini kalau Mas Heri berkenan lo ngajarin Robi untuk Hmm. bisa menggambarkan satu sistem yang bisa mengintegrasikan apa namanya? Tadi kan dijelaskan SOP-nya kan udah jelas harusnya ya. Ketika ini datang ini kan SOP-nya sudah jelas. Nah, itu nanti harusnya Robi bisa membantu itu tuh Mas. Jadi mengembangkan sistem dari awal SOP-nya seperti ini, kemudian diintegrasikan ke dalam suatu software, sehingga ketika ada orderan baru segala macam, ada penyesuaian model, CAP terutama, di situ tuh dengan cepat akan menyesuaikan gitu. Itu kayaknya lebih Robby harusnya bisa sih ditantang kayak gitu. Bisa. Itu emang pekerjaan utama di sini sih, Pak. Maksudnya pasti modifikasi sih banyak. Iya, 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 iya. Ya boleh itu Robi kalau misalnya mau berminat ke situ, misalnya akan diangkat jadi tugas akhir berikutnya, karena kan Robi ini sekarang tuh masih semester 6 ya, semester 6 ada 7 dan 8 tuh ya, setahun untuk pengembangan nanti tetap terus berinteraksi dengan MSM misalnya untuk pengembangannya seperti apa. Monggo Mas Heri itu bisa ngakses Robi misalnya setelah PPI. Jadi kita kita sendiri masih membuka peluang itu ketika setelah selesai PPI gitu Mas Heri masih butuh bantuan Robi untuk bisa mengembangkan tadi ya sistem itu monggo aja. Nah, namun nanti mungkin feedback ke Robi, Robi juga itu bisa diangkat menjadi topik tugas akhirnya gitu. Itu ya bisa bisa apa namanya saling sharing, saling membantu lah gitu. Mas Heri dalam hal ini banyak pengalamannya di tadi ya modifikasi seperti itu. Robi mungkin bisa membantu menggambarkan situasi apabila misalnya ada decision atau keputusan yang harus modifikasi, harus rekondisi atau harus buat baru, harus ada pengembangan. Nah, itu decision itu kayaknya perlu perlu disiapkan oleh Robi untuk bisa Mas Heri mungkin bisa memutuskan lebih lebih jelas gitu. Ya itu lebih asik kayaknya. Tantangannya lebih ke kita ngedesain, ngegambar, modif bukan buat sekedar buat sih Pak. Kalau Iya, iya, tantangan di iya. sini tuh karena buat langsung diproduksi sih. Iya, iya, Jadi betul. kalau ada kesalahan seminim apapun itu bakal berpengaruh ke Betul. Ke waktu ya terutama. Waktu dan cost. cost terutama. Ya, wah, luar biasa nih. Menarik sekali diskusinya. Terima kasih Mas Heri. Mungkin Terima kasih juga Pak seperti Tio. itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan kembali oleh Robi atau Mas Heri sendiri. Monggo. Kalau saya mungkin untuk kedepannya Pak, sekedar masukan aja nih. Oke, oke. Sekedar masukan itu mungkin untuk mahasiswa Polman yang bakal nextnya bakal ke sini itu alangkah lebih baiknya ini sih Pak, dikasih pengetahuan tentang MSM itu sendiri sih. MSM itu begini loh, ngerjainnya ini loh. Terus Oke. kamu nanti di sana itu bakal ngadepin pekerjaan macam ini gitu loh. Jadi mereka sedikit banyak pas nyampe sini
nggak buta lah Oke, oke, supaya iya itu ya. aja. Oke, jadi pembekalan tentang perusahaan yang akan dituju Perusahaan lah ya. yang akan Oke. dituju nggak cuman ke sini sih, mungkin Ya, ke ya, ya. perusahaan lain juga. Ya, ya, betul, betul. Oke, jadi tentang informasinya, tentang flow proses kalau Betul. bisa gitu ya. Nah itu menurut Mas Heri itu apakah memang lebih baik mahasiswa sepertinya akan menghubungi terlebih dahulu sebelum ya, jauh sebelum Betul. mau datang ke sana, jadi menghubungi misalnya supervisor terkait seperti itu. Betul. Ah, oke, oke, ya oke. Ya sudah saya catat Mas Heri itu. Terima kasih masukannya. Ada lagi barangkali? Sudah itu aja sih. Sekedar masukan aja. Ya. Oke. Kami sendiri dari Robi terus mahasiswa yang sebelumnya yang namanya Revan juga Bandung itu mereka buta semua pas baru mau datang ke sini itu bingung gitu loh Pak. Ya, 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 ya. Oke. Dari Robi, barangkali ingin disampaikan sesuatu? Halo?